Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita bersyukur buat semua pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa memasuki bulan Maret ini di tahun 2021. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita memasuki bulan ini, itu artinya ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan sudah sediakan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu layaklah kita datang menghampiri Tuhan, kita bawa korban syukur, penyembahan kita, kita bawa hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak setiap jemaat, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, mari kita hentikan segala aktivitas kita sejenak, kita teduhkan hati kita arahkan pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus melawat hidup kita. Kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita responi setiap firman yang Tuhan sampaikan secara pribadi kepada kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita minta pimpinan Tuhan, biar Tuhan yang melawat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang terus menuntun dan menyertai langkah-langkah kami, yang membawa kami masuk ke dalam rencana kekal Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup kami seperti di sorga. Pagi hari ini kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau, biar Engkau yang melawat umatmu. Dimanapun umatmu mengikuti ibadah online ini, kami percaya Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus yang memimpin kami, membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Engkau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, bekerjalah Engkau. Kami sambut Engkau di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Besar dan dahsyat dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Berbicaralah di dalam firman, di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan Maret adalah hikmat untuk mengelola hidup Anda. Hikmat untuk mengelola hidup Anda. Tema renungan kita untuk hari ini di minggu pertama di bulan Maret ini adalah menetapkan jalan kehidupan Anda. Menetapkan jalan kehidupan Anda. Ada pepatah mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita perlu memilih hal-hal yang benar. Karena setiap pilihan-pilihan kita itu menentukan reaksi kita, menentukan sikap kita, menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, di dalam menjalani hidup ini, kita perlu memilih hal-hal yang benar dalam menetapkan jalan kehidupan kita. Hidup ini bukanlah hidup yang berjalan tanpa tujuan. Kita harus menetapkan setiap langkah-langkah kita. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini bagaikan seorang musafir. Hidup di dunia ini merupakan sebuah perjalanan panjang menuju sebuah tempat yang kita sebut dengan kekekalan. Tentu kekekalan ini ada dua. Kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan, atau kekal di neraka di luar Tuhan. Tidak bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini hanyalah perjalanan. Kalau kita membaca kitab Mazmur, Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sekedar 70 tahun atau 80 tahun. Kalaupun kita bisa lebih dari 80 tahun, maka penderitaan yang terjadi. Jadi dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan hidup ini. Dunia ini hanyalah tempat transit. Bapak Ibu, sangatlah disayangkan
kalau kita berjuang hanya untuk kepentingan yang ada di dunia. Adalah sebuah kebodohan kalau kita menghabiskan energi kita hanya untuk kepentingan di dunia yang cuma 70-80 tahun. Sementara kita tahu bahwa dunia ini hanyalah tempat transit. Bukan akhir dari kehidupan kita. Jatah kita cuma 70-80 tahun. Tahukah saudara 70-80 tahun itu dibandingkan dengan kekekalan? Itu hanyalah seperti kita mengedipkan mata. Karena waktu di dunia ini sangat singkat. Hendaknya waktu yang singkat ini, waktu yang sangat terbatas ini, kita pakai dengan sungguh-sungguh. Untuk kepentingan kekekalan itu. Oleh karena itu kita perlu menetapkan jalan-jalan hidup kita. Perlu untuk mengerti apa yang terpenting dalam hidup kita. Apa yang harus kita perjuangkan. Apa yang tidak perlu kita perjuangkan. Tidak sedikit orang hanya memperjuangkan dalam hidupnya untuk perkara-perkara yang sementara. Di awal tadi saya mengatakan bahwa hidup ini bagaikan seorang musafir. Ada sebuah perjalanan panjang yang akan kita tuju. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita sangat terbatas untuk memahami segala sesuatu. Bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita 1 jam ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita 1 hari ke depan. 1 minggu ke depan, bahkan 10 menit ke depan pun, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal juga yang berusaha mengalihkan fokus hidup kita. Sehingga kita tidak mengerti apa tujuan hidup kita. Seberapa banyak orang di dunia ini hidup hanya untuk mengalir begitu saja. Tidak tahu kenapa Tuhan ciptakan hidupnya. Dia tidak tahu kemana arah hidupnya. Tidak tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi dia. Dan ini merupakan penderitaan yang teramat sangat. Ketika kita nggak tahu sebenarnya hidup kita ini mau dibawa kemana. Tidak ada kegagalan yang lebih fatal dalam hidup kita. Ketika kita nggak mengerti apa sebenarnya tujuan hidup ini. Kalau kita gagal di dalam usaha, kita masih bisa ulangi. Kalau kita gagal di dalam sekolah, kita masih bisa ulangi. Tetapi kalau kita gagal untuk mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita gagal untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita nggak bisa ulangi. Karena akhir dari kehidupan kita ini kekekalan. Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan atau kebinasaan kekal tanpa Tuhan. Hendaknya kita memiliki waktu untuk memikirkan ini. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal yang berusaha mengalihkan fokus hidup kita. Sehingga kita nggak tahu
Hidup ini mau kemana? Dan orang-orang seperti ini ketika mereka menghadapi kematian, maka bagi mereka kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena mereka nggak siap menghadapi kekekalan. Belum lagi ada banyak kelemahan-kelemahan kita. Yang seringkali membuat kita sering putus asa. Membuat kita kecewa. Di samping itu, kita juga harus sadar. Ada iblis yang berusaha memasang jerat di dalam hidup kita. Agar kita keluar dari rencana Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan ada banyak jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak tawaran-tawaran iblis yang kelihatannya di depan enak. Di depan kelihatannya menarik. Di depan kelihatannya menguntungkan. Tetapi di belakang itu menghancurkan hidup kita. Ada banyak hal yang berusaha menyeret kita. Jebakan-jebakan yang dipasang oleh iblis. Sehingga kita tidak berjalan di dalam panggilan Tuhan. Kesulitan, pergumulan, bahkan berkat, itu bisa menjadi jebakan yang dipasang oleh iblis. Sehingga kita tidak lagi peduli akan Tuhan. Kita nggak mau tahu apa menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita hidup sesuka hati kita. Dan berakhirlah hidup kita di kebinasaan kekal. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini. Ada banyak hal yang berusaha mengalihkan fokus hidup kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita lemah, kecewa, putus asa. Ada iblis yang berusaha untuk memasang jerat dalam hidup kita. Supaya kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Gak punya waktu melayani Tuhan. Gak punya waktu untuk mengoreksi diri kita. Apa kita masih berkenan kepada Tuhan atau tidak. Belum lagi. Ada banyak keinginan-keinginan kita. Keangkuhan-keangkuhan hidup kita. Yang menyeret kita kepada penderitaan. Bapak Ibu. Hidup ini sebuah perjalanan. Dan ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. Karena itu, kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat untuk kita bisa menjalani perjalanan hidup ini dengan baik dan benar. Dan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Kita butuh hikmat Tuhan. Tentu hikmat itu lebih dari sekedar pengetahuan. Hikmat itu lebih dari sekedar kecerdasan intelektual. Hikmat itu lebih dari sekedar kecakapan karena pengalaman-pengalaman kita. Hikmat itu adalah kemampuan kita untuk melihat segala sesuatu dan meresponi segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Billy Graham, saya percaya setiap kita pernah mendengar Billy Graham. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, memberkati banyak orang, membawa orang-orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Billy Graham pernah mengatakan seperti ini. Hikmat pada dasarnya adalah suatu pengertian yang mendalam tentang sesuatu hal. Pengertian yang mendalam tentang sesuatu hal, perkara, tentang orang, atau peristiwa. Sehingga dapat menilai dan memahami
serta merespon sesuai dengan pengertian itu. Itulah hikmat. Pengertian yang mendalam tentang sesuatu, tentang perkara, tentang orang, tentang peristiwa. Sehingga kita bisa menilainya dengan benar dan meresponinya. Saudara, saya percaya ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Itu karena kita salah dalam menilai. Ketika kita salah dalam menilai, maka kita salah dalam merespon. Ketika kita salah dalam merespon, maka hasil yang kita terima pun jadi tidak baik. Saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Billy Graham juga pernah mengatakan seperti ini. Hikmat ini adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya hikmat disebut juga sebagai karunia. Jadi hikmat itu berasal daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melihat orang lain, melihat peristiwa, melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar. Dan hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk meresponi semuanya dengan benar. Ketika kita bisa melihat segala sesuatu dan meresponi segala sesuatu dengan benar, maka saya percaya ada banyak hal, masalah-masalah yang bisa kita hindari dari hidup kita. Ada banyak hal yang bisa kita hindari sehingga hidup kita bisa lebih efektif, lebih maksimal, sehingga kita bisa lebih fokus kepada panggilan Tuhan, kepada rencana Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita ini menjadi perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang penuh sukacita, karena kita bisa melihat Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana agar kita dipimpin oleh hikmat Tuhan? Bagaimana agar kita dipimpin oleh hikmat Tuhan? Karena menurut saya hari-hari ini, khususnya sejak adanya pandemi ini, kita sangat memerlukan hikmat Tuhan. Segala sesuatu berubah. Di dalam usaha berubah, di dalam gereja berubah, dalam beribadah berubah, di dalam menjalin hubungan berubah, dalam mendidik anak berubah, di dalam bisnis banyak yang berubah. Kalau kita tidak mengandalkan hikmat Tuhan, maka kita akan menjadi korban perubahan. Kalau kita tidak mengandalkan hikmat Tuhan, maka kita akan masuk dalam perangkap iblis yang membelenggu hidup kita ke dalam masalah demi masalah. Sehingga kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan untuk beribadah dengan tenang. Fokus hidup kita bagaimana menyelesaikan masalah. Kitab Amsal yang sudah kita baca tadi dalam Amsal 3 ayat 5-6. Memberikan pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana agar hidup kita dipimpin oleh hikmat Tuhan. Sehingga kesulitan, masalah, tantangan yang sedang kita hadapi ini, kita bisa lalui. Dan kita bisa berkemenangan. Ada tiga hal yang Amsal ajarkan pada kita pada hari ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati.
Banyak orang berkata seperti ini, Pak, saya sudah percaya sama Tuhan. Buktinya saya ke gereja, saya melayani Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Percaya bukan cuma sekedar aktivitas pikiran. Bukan cuma sekedar keyakinan di logika. Percaya itu harus berasal dari hati. Percaya itu harus berasal dari segenap hidup kita. Sehingga tidak ada lagi keraguan untuk taat kepada Tuhan. Tidak ada lagi keraguan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi percaya itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Tidak bisa. Kalau saya bilang, saya percaya kepada seseorang, itu artinya, saya pasti taat kepada semua yang dia katakan. Kepada semua yang dia perintahkan. Kalau saya tidak mau taat kepada apa yang dia perintahkan, kemungkinan besar saya meragukan apa yang dia katakan. Atau saya meragukan kepada pribadinya. Jadi, kenapa kita tidak melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita? Bisa jadi kita belum percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Kita lebih percaya kepada pengalaman kita. Kita lebih percaya kepada orang lain. Kita lebih percaya kepada pengetahuan kita. Kalau saudara dan saya ingin melihat hikmat Tuhan bekerja dalam hidup kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah percaya dengan segenap hati. Abraham disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Abraham orang yang disebut sebagai bapa orang percaya. Kapan Abraham disebut sebagai orang beriman, bapa orang percaya? Ketika dia taat. Saat Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim. Keluar dari kampung halamannya. Meninggalkan ayah ibunya, sanak saudaranya, meninggalkan sahabat-sahabatnya. Dia tinggalkan semuanya itu. Dan ketika Abraham meninggalkan semuanya itu, kondisi Abraham bukan miskin. Dia sangat kaya. Dia punya banyak kambing domba. Dia punya banyak pegawai. Tetapi ketika Tuhan suruh dia keluar, dia percaya dan dia mau taat. Abraham hidup di dalam sebuah perjalanan hidup sebagai musafir. Tidak punya tempat tinggal yang menetap. Hidup di dalam tuntunan Tuhan. Bahkan puncak dari iman atau kepercayaannya Abraham. Ketika Tuhan perintahkan dia untuk mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran. Ketika Tuhan perintahkan dia untuk mengorbankan anaknya. Padahal kita tahu bagaimana perjuangan Abraham untuk menantikan anak ini. Di usia 75 tahun, Abraham belum punya anak. Istrinya Sarah 65 tahun, mandul.
Di usia yang sangat tua, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan. Dan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ketika Tuhan menyampaikan firman kepada Abraham bahwa dia akan punya anak, Abraham tidak langsung punya anak. Abraham menantikan selama 25 tahun. Di usia 100 tahun dan istrinya 90 tahun, Abraham punya anak, yaitu Ishak. Ketika anaknya sudah mulai bertumbuh remaja, ketika anaknya sudah mulai besar, ketika anaknya sudah mulai bisa membantu dia di usia tuanya, Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyembelih anaknya dan menjadikan sebagai korban bakaran. Dan ketika Tuhan memerintahkan itu, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati Abraham. Tidak ada perdebatan antara Abraham dengan Tuhan. Alkitab katakan pagi-pagi benar Abraham mengajak anaknya ke Gunung Moria. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita belajar bagaimana percaya dengan segenap hati. Ketika kita katakan kita percaya kepada Tuhan, maukah kita taat melakukan kehendak Tuhan? Maukah kita taat kepada firman Tuhan sekalipun itu berat? Sekalipun itu mengorbankan kenyamanan kita. Kalau kita ingin melihat hikmat Tuhan bekerja dalam hidup kita, tidak ada cara lain. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan wujud dari percaya itu adalah ketaatan total. Taat. Ada orang bertanya, Pak, bagaimana caranya untuk taat? Satu-satunya cara untuk taat adalah taat. Tidak ada cara lain. Ketika Tuhan firmankan, ketika Tuhan berbicara kepada kita, mari kita melakukannya tanpa perdebatan, tanpa meragukan. Ketika saudara dan saya tidak taat, itu artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Ketika kita nggak percaya sama Tuhan, maka kita akan sulit melihat hikmat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar hidup kita dipimpin oleh hikmat Tuhan? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua adalah jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena pengertian. Dia mengandalkan pengertiannya yang dipengaruhi oleh iblis dalam bentuk ular. Hati-hati dengan pengertian kita. Saya banyak temukan orang ketika punya masalah, dia coba putuskan dengan caranya sendiri, dengan hikmatnya sendiri, dengan pengertiannya sendiri. Hasilnya bukan jalan keluar yang terjadi, tetapi muncul masalah baru. Muncul masalah baru. Bapak, Ibu, kita harus menyadari bahwa pengertian kita ini terbatas. Di awal tadi saya sudah katakan, kita sangat terbatas dalam banyak hal. Khususnya dalam pengertian. Ada banyak tipu muslihat iblis yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Iblis itu bapa dari segala penipu. Kalau saudara dan saya mengandalkan pengertian kita sendiri, saat itulah kita masuk dalam perangkatnya iblis. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 mengatakan seperti ini.
Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Para pengusaha, hati-hati di dalam membuat keputusan. Hati-hati di dalam investasi. Hati-hati di dalam memilih karyawan. Butuh hikmat Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan hikmat Tuhan, maka kita akan masuk dalam perangkapnya iblis. Sehingga hidup kita hidup yang dipenuhi oleh masalah. Seluruh energi kita habiskan untuk menyelesaikan masalah. Sampai kita tidak mau lagi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak mau mengerti lagi apa menjadi tujuan Tuhan. Dan ketika kita nanti mati, mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Minta hikmat Tuhan di dalam memutuskan segala sesuatu. Minta hikmat Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatu. Kadang hal-hal kecil aja kita butuh hikmat Tuhan. Saya ambil contoh sederhana. Saya kadang ingin menyampaikan sesuatu kepada anak saya yang masih kecil. 12 tahun sama 7 tahun. Untuk menyampaikan sesuatu butuh hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya pesan nasihat yang kita sampaikan ini bisa dia mengerti, dia bisa terima, dan dia bisa lakukan. Kalau kita mengandalkan hikmat kita, maka yang muncul emosi, kekecewaan, kepahitan. Belum lagi dalam membuat keputusan. Ada banyak keputusan-keputusan penting. Hendaknya setiap keputusan-keputusan kita bukan digerakkan oleh hawa nafsu kita. Tidak digerakkan oleh kesombongan kita. Tidak digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi kita minta hikmat Tuhan. Tidak jarang saya temukan orang ketika mau menikah, di dalam memilih jodoh, dia tidak minta hikmat Tuhan. Yang ada di depan matanya bahwa pasangannya ini, calon pasangannya ini ganteng, baik, kaya. Tapi dia nggak tahu. Ada hal yang tersembunyi yang dia tidak pernah bukakan. Ketika sudah menikah, Tuhan bukakan itu. Dan dia menyesal. Dan ingin bercerai. Minta hikmat Tuhan. Jangan andalkan pikiran. Bukan kita tidak perlu berpikir. Tetapi biar pikiran kita ini pikiran yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu jangan pernah membuat keputusan di luar firman Tuhan. Percayalah. Di belakang itu ada harga yang harus dibayar.
Jadi bagaimana caranya agar kita dipimpin oleh hikmat Tuhan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu. Apa artinya, saudara? Akui Tuhan di dalam segala laku artinya libatkan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Hadirkan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Saya banyak temukan, bahkan saya sendiri bisa mengalami. Kita hidup seolah-olah Tuhan gak ada. Kita terjebak kepada ateis praktis. Kita sih masih beragama Kristen. Kita sih masih ke gereja. Kita sih masih pelayanan. Tetapi kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Atau kalaupun kita tahu Tuhan itu ada, kita perlakukan dia hanya sebagai pembantu. Yang kita panggil kalau kita mau dan kita suka. Yang kita panggil kalau kita butuh. Atau Tuhan itu kita suruh hanya sekedar menonton hidup kita. Tuhan mau masuk dalam kehidupan kita. Kitab Wahyu katakan, aku mengetuk di depan pintu. Siapa yang membuka, dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Sejauh mana kita melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang dimaksud mengakui Tuhan dalam segala laku. Ketika saudara dan saya bangun pagi, apakah saudara langsung melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita melakukan aktivitas, apakah kita berkomunikasi kepada Tuhan bagaimana melakukannya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Ketika kita memutuskan segala sesuatu, apakah kita melibatkan Tuhan? Keputusan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan itu apa? Di dalam kita, di dalam meresponi segala sesuatu, masihkah kita minta Tuhan memimpin kita? Bagaimana saya bisa meresponi dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, disitulah Tuhan akan berbicara. Disitulah hikmat Tuhan itu akan dibukakan. Bapak Ibu, mari, di masa-masa sulit ini, kita butuh hikmat Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun tingkat pendidikan kita, apapun status sosial kita. Saya mau kasih tahu. Hanya hikmat Tuhan yang memampukan kita bisa melakukan perjalanan kehidupan ini dengan benar. Dan hanya hikmat Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa mengakhiri perjalanan hidup ini dengan benar. Ada 3 cara supaya kita bisa dipimpin hikmat Tuhan. Yang pertama tadi, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan yang terakhir, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Dampaknya apa? Dikatakan, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Di ayat 6b tadi dikatakan, Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Kalau Tuhan meluruskan jalan kita, maka apapun yang terjadi, kesulitan, tantangan, masalah, mungkin masih ada. Karena kita tahu iblis akan berusaha memberikan itu. Iblis akan berusaha memberikan perangkap itu. Mungkin masih ada kesulitan. Mungkin masih ada masalah. Mungkin masih ada tantangan. Tetapi
Tuhan meluruskan jalan. Artinya apa? Tuhan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan kasih tahu bagaimana kita melakukannya. Dan ketika Tuhan kasih tahu dan kita taat, maka sesulit apapun masalah, sebesar apapun masalah, serumit apapun tantangan, kita tetap tampil sebagai pemenang. Dan kita bisa hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan sukacita. Kita tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup di dalam ketidakpastian, tapi bisa melihat rencana Tuhan dengan pasti dalam hidup kita. Mari kita awali minggu ini. Kita mulai dengan meminta hikmat Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sadar kami terbatas. Di dalam segala hal kami sangat terbatas. Ampuni kami kalau kami tidak percaya dengan segenap hati. Ampuni kami kalau kami mengandalkan pengertian kami sendiri. Ampuni kami kalau kami tidak mengakui Engkau di dalam segala laku kami. Kami hanya melibatkan Tuhan saat kami mau, saat kami butuh. Bukan dalam segala hal. Ampuni kami. Tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami ditipu oleh pikiran kami. Jangan biarkan kami ditipu oleh kesombongan kami. Berikan kami hati yang lemah lembut. Celikkan mata rohani kami. Untuk kami bisa melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihat. Mampukan kami untuk meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus yang meresponinya. Sehingga kami bisa melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Engkau yang menuntun dan menyertai setiap langkah-langkah kami. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara, kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, biar hikmat Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat terobosan, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang membuka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam pimpinan, tuntunan, dan anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya hikmat Tuhan itu yang menyertai kita seumur hidup kita. Sehingga kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Pulanglah dengan hikmat Tuhan. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya. Berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online selanjutnya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, bahkan persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.